Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manapun Anda berada, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tentunya diberikan atau mempunyai kewajiban untuk menyembah Allah, mengerjakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Di antaranya ibadah yang paling utama, yang menjadi awal pertanyaan nanti di yaumil kiamat adalah sholat. Ini adalah yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah salah satu keistimewaan dari salah satu bacaan dalam sholat itu sendiri. Di antara rukun sholat itu diantaranya adalah adanya tasyahud. Di dalam tasyahud ini terdapat bacaan tasyahud tentunya, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah sampai akhir. Kemudian apa keistimewaan daripada bacaan ini? Maka kita kalau ingin tahu harus membuka kitab Kasyifatus Syajab fi Syarhi Safinatin Najah. Kita akan temukan di sana tentang keistimewaan tasyahud ini sebagaimana yang disabdakan oleh seorang ulama, yaitu Imam Al-Fashni fi Syarhil Arba'in, dalam syarahi Arba'in pada hadis ke-22. Beliau berkata tentang hal ini. Beliau berkata, annat tahiyyata ismu tayrin fil jannati ala sejarah, bahwa at-tahiyyat ini adalah sebuah nama bagi seekor burung yang berada di atas pohon, yang berada di janbi nahri, di pinggir sungai yang ada di surga. Maka kata beliau, fa idza qala al-musalli, apabila seorang yang sedang sholat membacakan at-tahiyyatu, hingga akhir, maka nazala dzalika tayru min tilkas sajarah, maka burung itu apabila sedang sholat membaca at-tahiyyat, maka burung itu akan turun dari pohonnya ila dzalika nahr, menyelam kepada air sungai yang ada di surga itu sendiri. Kemudian setelah itu keluar, kemudian mengepakkan sayapnya, dan tentunya banyak air yang keluar dari tubuhnya, banyak air yang keluar dari badannya, yaitu percikan-percikan air. Maka kata beliau, kata Imam Al-Fashni, fa kullu qatratin minha, maka setiap percikan air yang keluar dari burung itu sendiri, yang dikepakkan badannya dan sayapnya, kemudian airnya, percikannya kemana-mana. Aqulu qatratin minha khalaqallahu ta'ala minha, maka Allah menciptakan daripada qatrah itu sendiri, daripada percikan air itu sendiri, dari satu percikannya khalaqallahu ta'ala malakan, seorang malaikat yastaghfiru lil musalli ila yaumil qiyamah. Satu percikan air dari burung itu Allah ciptakan seorang malaikat, dan malaikat itu beristighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Lil musalli, untuk yang sholat, yang membaca at-tahiyyatul mubarakatuh hingga akhir. Allah mengampuni dosa orang yang sholat dengan perantara beristighfarnya malaikat dari percikan air yang keluar dari burung yang di surga itu, yang disebabkan oleh seorang musolli membaca tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ila yaumil qiyamah. Maka malaikat itu beristighfar ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan dalam tasyahud ini kita pun diingatkan kembali kepada sejarah yang luar biasa, sebuah momen yang luar biasa antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu
dalam mikrajnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena at-tahiyat ini, tasyahud ini, bacaan tasyahud ini adalah dialog antara Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menyampaikan hormatnya kepada Allah, salam hormat kepada Allah dengan mengucap at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah, dan disambut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahabatnya malaikat menyaksikan, kemudian malaikat mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tentunya ini akan menambah kekhusyuan kita dalam ibadah sholat. Pada saat tasyahud, kita akan diingatkan kembali kepada sejarah itu, dan kita harus bangga sebagai umat terakhir karena kita dapat mengingat, atau karena kita mempunyai nabi yang betul-betul langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebuah keistimewaan bagi umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka pada saat tasyahud ini khususnya kita harus betul-betul mengingat itu dan menjadikan itu sebagai kekhusyuan bagi kita, karena bacaan itu sendiri sangat istimewa. Artinya dengan bacaan itu kita akan bersih dari dosa apa yang telah kita lakukan sebelum kita sholat. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.